يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat An-Nur TV yang dirahmati, pernahkah kita bertanya, mengapa para nabi banyak diutus di tanah Arab? Bukankah di tempat lain seperti Mesir, India, atau Cina jauh lebih subur, lebih maju, dan lebih berkembang saat itu? Namun, justru tanah yang gersang, tandus, dan keras dipilih Allah sebagai tempat turunnya wahyu dan lahirnya para utusannya. Inilah Jazirah Arab, sebuah wilayah luas di ujung barat Asia. Terdiri dari gurun, bebatuan, dan langit yang jarang sekali diturunkan hujan. Namun tahukah kalian, di balik kerasnya alam, ada hikmah besar yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tanah Arab bukan hanya sekadar lokasi. Ia adalah panggung besar sejarah. Tempat para nabi diutus untuk membawa risalah yang akan mengguncang dunia. Tanah ini, meski gersang, adalah pusat perlintasan dunia. Jalur perdagangan antara timur dan barat. Tempat bertemunya budaya, bahasa, dan peradaban besar. Dari sini, berita cepat menyebar. Dari sini pula wahyu bisa menjangkau dunia. Tapi bukan hanya letaknya yang strategis. Rakyatnya pun dipersiapkan oleh Allah. Kehidupan keras membuat mereka tangguh. Kekurangan membuat mereka jujur dan bergantung penuh pada pertolongan langit. Tanah Arab, meski tak subur secara fisik, namun justru subur dalam spiritualitas. Kehampaannya membuka ruang bagi cahaya petunjuk. Bukan kebetulan bahwa dari gurun ini lahir Nabi Ibrahim. Berikut anaknya Ismail, yang kelak menjadi nenek moyang bangsa Arab. Dan bukan kebetulan juga bahwa di tengah tanah kering inilah dibangun rumah pertama untuk menyembah Allah, Ka'bah. Sebuah tempat suci yang di masa depan akan menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia. Allah tidak memilih yang paling mewah. Dia memilih yang paling tepat. Tanah Arab bukan simbol kekayaan dunia, tapi simbol kekuatan iman. Dan di sanalah sejarah besar kenabian dimulai. Setelah kita memahami kenapa tanah Arab dipilih sebagai tempat turunnya para nabi, kita kini masuk ke dalam kisah besar awal mula peradaban yang dibangun oleh para utusan Allah. Semuanya bermula dari seorang nabi agung yang namanya disebut dalam hampir semua kitab suci. Nabi Ibrahim, sang peletak fondasi tauhid di tanah Arab. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai Halilullah, kekasih Allah. Beliau diutus bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk mewariskan ajaran tauhid kepada seluruh umat manusia. Namun ujian beliau sangat berat. Termasuk perintah dari Allah untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni. Tempat itu adalah Mekah. Bayangkan, seorang ibu dan bayinya ditinggalkan hanya dengan sedikit bekal di tengah padang pasir yang bahkan tak ada pohon maupun air. Namun, Hajar adalah wanita yang beriman dan tabah. Ia berlari-lari antara dua bukit, Syafa dan Marwah, mencari air demi anaknya yang menangis kehausan. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat besar. Air Zam-Zam memancar dari bawah kaki bayi Ismail. Itulah awal mula peradaban Mekah. Dari lembah tandus menjadi tempat yang diberkahi. Kabilah-kabilah mulai berdatangan karena adanya air. Ismail tumbuh di sana, menjadi bagian dari suku Arab asli, suku Jurhum. Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda kuat dan saleh. Dari dialah keturunan bangsa Arab Mustaribah berasal, yaitu keturunan Arab yang berasal dari garis Nabi Ibrahim. Ketika Ismail dewasa, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun sebuah bangunan suci. Ka'bah, rumah ibadah pertama di bumi yang dikhususkan untuk menyembah Allah. Ka'bah bukan hanya bangunan batu. Ia adalah simbol keesaan Tuhan, pusat dari misi para nabi setelahnya.
Dari Ibrahim, lahir Ismail. Dari Ismail, lahir bangsa Arab. Dari bangsa Arab, lahir Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rangkaian agung yang telah Allah rancang sejak awal. Bukan kebetulan, tapi skenario ilahi. Tanah yang tandus, dipenuhi berkah. Anak yang ditinggalkan, menjadi pemimpin. Air yang memancar, mengalirkan peradaban. Subhanallah, sebelum cahaya Islam menyinari dunia, ada sebuah masa kelam, yang dikenal dalam sejarah sebagai zaman jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh secara ilmu, tetapi karena hati mereka buta dari petunjuk Allah. Dan masa itu, terjadi di tanah yang akan menjadi pusat wahyu terakhir. Tanah Arab. Mari kita bayangkan keadaan Jazirah Arab saat itu. Suku-suku hidup terpisah-pisah, dipenuhi permusuhan dan dendam antar suku. Pertumpahan darah dianggap hal biasa. Bahkan, membunuh bayi perempuan karena dianggap aib bukanlah sesuatu yang dilarang. Mereka menyembah ratusan berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah, tempat yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat tauhid. Bayangkan, rumah Allah yang suci itu telah berubah menjadi tempat penuh kemusyrikan. Minuman keras merajalela. Perzinahan dianggap wajar. Kaum miskin ditindas. Kaum wanita tak punya hak. Itulah zaman jahiliyah. Gelap, kelam, dan menyedihkan. Tapi jangan salah, mereka bukan bangsa yang lemah. Bangsa Arab dikenal tangguh, berani, dan setia pada kebenaran. Mereka juga sangat menjunjung kejujuran, kehormatan, dan harga diri. Mereka memiliki bahasa yang luar biasa indah. Puisi dan syair menjadi alat komunikasi yang sangat dihormati. Sekali sebuah syair dilantunkan, ia bisa menginspirasi, memotivasi, bahkan memicu perang. Dan satu hal lagi, ingatan mereka sangat kuat. Segala hal dihafalkan, karena mereka belum mengenal budaya tulis-menulis secara luas. Hal inilah yang kelak akan menjadi modal penting turunnya wahyu. Karena Al-Quran diturunkan secara lisan dan dihafal para sahabat. Di antara semua bangsa, mengapa bangsa Arab, yang penuh kekacauan dan kemunduran, dipilih Allah untuk menerima risalah terakhir? Jawabannya sederhana. Karena mereka punya hati yang siap menerima kebenaran. Kekerasan hidup telah menempa jiwa mereka. Ketika datang cahaya, mereka lebih mudah tunduk dan siap mati demi kebenaran. Mereka bukan orang pintar seperti Yunani. Bukan pula kaya seperti Romawi. Tapi mereka adalah bangsa yang jujur dan loyal jika sudah beriman. Dan Allah tahu, dari bangsa inilah, risalah Islam akan menjalar ke seluruh dunia. Jadi sahabat sekalian, zaman jahiliyah bukan hanya kisah kegelapan, tapi juga masa persiapan untuk menyambut cahaya yang akan turun sebentar lagi. Sebelum cahaya Islam menyinari dunia, ada sebuah masa kelam yang dikenal dalam sejarah sebagai zaman jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh secara ilmu, tetapi karena hati mereka buta dari petunjuk Allah. Dan masa itu terjadi di tanah yang akan menjadi pusat wahyu terakhir, tanah Arab. Mari kita bayangkan keadaan Jazirah Arab saat itu. Suku-suku hidup terpisah-pisah, dipenuhi permusuhan dan dendam antar suku. Pertumpahan darah dianggap hal biasa. Bahkan, membunuh bayi perempuan karena dianggap aib bukanlah sesuatu yang dilarang. Mereka menyembah ratusan berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah, tempat yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat tauhid. Bayangkan, rumah Allah yang suci itu telah berubah menjadi tempat penuh kemusyrikan. Minuman keras merajalela. Perzinahan dianggap wajar. Kaum miskin ditindas. Kaum wanita tak punya hak.
Itulah zaman jahiliyah, gelap, kelam, dan menyedihkan. Tapi jangan salah, mereka bukan bangsa yang lemah. Bangsa Arab dikenal tangguh, berani, dan setia pada kebenaran. Mereka juga sangat menjunjung kejujuran, kehormatan, dan harga diri. Mereka memiliki bahasa yang luar biasa indah. Puisi dan syair menjadi alat komunikasi yang sangat dihormati. Sekali sebuah syair dilantunkan, ia bisa menginspirasi, memotivasi, bahkan memicu perang. Dan satu hal lagi, ingatan mereka sangat kuat. Segala hal dihafalkan. Karena mereka belum mengenal budaya tulis-menulis secara luas. Hal inilah yang kelak akan menjadi modal penting turunnya wahyu. Karena Al-Quran diturunkan secara lisan dan dihafal para sahabat. Di antara semua bangsa, mengapa bangsa Arab, yang penuh kekacauan dan kemunduran, dipilih Allah untuk menerima risalah terakhir? Jawabannya sederhana. Karena mereka punya hati yang siap menerima kebenaran. Kekerasan hidup telah menempa jiwa mereka. Ketika datang cahaya, mereka lebih mudah tunduk dan siap mati demi kebenaran. Mereka bukan orang pintar seperti Yunani. Bukan pula kaya seperti Romawi. Tapi mereka adalah bangsa yang jujur dan loyal jika sudah beriman. Dan Allah tahu, dari bangsa inilah, risalah Islam akan menjalar ke seluruh dunia. Jadi sahabat sekalian, zaman jahiliyah bukan hanya kisah kegelapan, tapi juga masa persiapan untuk menyambut cahaya yang akan turun sebentar lagi. Dari tanah yang pernah menjadi pusat kegelapan, akhirnya lahir cahaya yang paling terang. Dan dari tempat yang dulunya penuh berhala, muncul risalah yang menghapus semua bentuk kesyirikan. Semua bermula dari dua kota yang diberkahi, Mekah dan Madinah. Mekah bukanlah kota biasa. Disinilah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama di bumi. Namun setelah berabad-abad, tempat suci ini dipenuhi oleh 360 berhala. Tauhid lenyap, dan jahiliyah menyebar. Sampai akhirnya, lahirlah seorang anak yatim dari Bani Hashim, yang kelak akan mengubah arah dunia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 tahun hidup di Mekah, dan menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan. Namun kaum Quraisy menentang. Penyiksaan, boikot, hingga rencana pembunuhan membuat beliau dan para sahabat harus hijrah ke Madinah. Di Madinah, Islam tidak hanya sekadar agama, tetapi menjadi sistem hidup yang utuh. Untuk pertama kalinya, berdirilah negara Islam. Dengan Rasulullah sebagai pemimpin negara, panglima perang, dan guru umat. Mekah adalah pusat spiritual. Madinah adalah pusat peradaban. Dari dua kota ini, Islam menyebar. Melintasi gurun, menyeberangi laut, hingga akhirnya menjangkau Eropa, Afrika, Asia, dan Nusantara. Dan hari ini, setiap umat muslim di dunia menoleh ke arah yang sama dalam sholat, ke arah Ka'bah di Mekah. Kenapa para nabi diutus di tanah Arab? Karena tanah ini telah disucikan sejak zaman Ibrahim. Karena masyarakatnya ditempa kerasnya hidup hingga siap menerima kebenaran. Karena dari sini, wahyu bisa menjalar ke seluruh dunia tanpa terhalang oleh budaya dan bahasa. Bukan karena Arab lebih mulia, tapi karena Allah memilih tempat yang paling strategis dan hati yang paling siap. Hari ini, Islam bukan lagi milik orang Arab, tapi milik seluruh umat manusia. Namun sejarah akan selalu mencatat. Semua dimulai di tanah yang gersang, yang disinari oleh cahaya langit. Mekah dan Madinah adalah titik tolak revolusi spiritual dunia. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puncak dari seluruh kenabian. Terima kasih telah mengikuti seri sejarah Islam ini. Semoga kita tidak hanya mengetahui sejarah,
tapi mengambil pelajaran dan meneguhkan iman kita. Klik like, share ke sahabatmu, dan subscribe untuk kisah-kisah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.